Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita baru saja telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pahala di sisinya. Dan selanjutnya kita bersama-sama berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, yakni majelis ilmu al-muhlisin. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga hari kiamat. Hadirin yang mulia, tentunya jamaah sekalian, begitu banyak waktu yang telah kita lewati, dan mungkin kita telah mengisinya dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Dan tentunya jemaah sekalian, hanya Allah ya Subhanahu wa taala yang telah mengetahui amalan-amalan yang telah kita kerjakan, dan tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalan-amalan mana yang diterima di sisinya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita diharapkan untuk senantiasa di setiap waktu kita diharapkan untuk mengevaluasi diri kita, untuk senantiasa bermuhasabah dalam diri kita agar kita menjadi lebih baik dengan melakukan berbagai macam amalan kebaikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas jamaah sekalian. Kita telah melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita berharap bahwa apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, sebagai seorang muslim kita harus mewaspadai bahwa ada tentunya hal-hal yang bisa membatalkan amalan-amalan kita jamaah sekalian. Jadi karena di samping kita mengetahui segala amalan apa yang harus kita kerjakan, tentunya juga kita harus mengetahui bahwa ada faktor-faktor yang bisa membatalkan amalan-amalan kita. Entah amalan itu diterima sebelumnya, ataukah amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Muhammad ayat 33 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Kemudian ayat selanjutnya, wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa janganlah kalian membatalkan amalan-amalan yang telah
yang telah kalian lakukan, bahkan yang akan kalian lakukan. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menggambarkan kepada kita suatu kejadian di hari kiamat jemaah sekalian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsul ghasyiyah?" Apakah telah sampai kepada kalian tentang berita al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah, jadi al-ghasyiyah ini adalah salah satu daripada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wujuhu yauma idzin khasyiyah. Dan banyak wajah-wajah yang tertunduk hina pada hari itu jamaah sekalian. Kenapa? Apakah mungkin dia tidak melakukan amalan-amalan kebaikan waktu di dunia? Apakah waktu di dunia tidak melakukan begitu banyak amalan? Apakah dia akan mendapatkan buah daripada amalan-amalan yang telah mereka lakukan jamaah sekalian? Wujuhu yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Tapi tidak kata Allah, amilatun nasibah. Mereka melakukan kebaikan, amalan-amalan dengan bersusah payah, berletih-letih. Dia bekerja, berusaha dan melakukan segala amalan kebaikan jamaah sekalian. Tetapi kata Allah, tasla naran hamiyah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa ada seorang hamba dan bahkan melakukan berbagai macam amalan di dunia, amalan kebaikan, tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam nerakanya. Maka salafus saleh mengatakan, adapun sahabat Rasulullah kemudian generasi selanjutnya itu senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang mereka lakukan. Mereka senantiasa melakukan amalan yang berkualitas. Dan bahkan jamaah sekalian, mereka para sahabat senantiasa menjaga amalan-amalan tersebut agar senantiasa tidak pupus amalannya, tidak hilang begitu saja tanpa disadarinya bahkan jamaah sekalian. Maka hadirin sekalian, di antara fikih dalam kita beramal saleh sebagai seorang muslim, selain kita mengetahui amalan-amalan saleh tersebut, kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang bisa membatalkan daripada amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah yang mulia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal-pembatal amalan, yang pertama tentunya adalah kesyirikan. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kaum Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makana lil musyrikina ayyamur masjidillah sayyida ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Tidak pantas orang-orang musyrik mau berlagak untuk memakmurkan masjid Allah. Dan orang-orang musyrik terdahulu di zaman Rasulullah juga mengagungkan masjid, yakni Ka'bah. Padahal mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang ada pada diri mereka sendiri, dan mereka termasuk yang terhapus seluruh amalan-amalan mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka, akan kekal di dalamnya. Mereka orang yang musyrik tidak akan diterima amalannya, dan bahkan orang mukmin kemudian melakukan kemusyrikan, maka amalan-amalan mereka akan pupus, akan hilang jamaah sekalian. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam para nabi dan rasul yang melakukan kesyirikan. Walau asyraka lanabita antum bima kanu ya'malun. Jadi seandainya para nabi dan rasul melakukan kesyirikan, maka ancaman ini juga ditimpa kepadanya. Akan terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam
Nabi yang tercinta, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana digambarkan dalam surah Az-Zumar disebutkan, jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka terhapuslah segala amalan yang pernah engkau lakukan dan engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka kesyirikan dengan segala bentuk, dengan segala jenis, dengan segala modelnya ini akan menghapuskan kebaikan jamaah sekalian. Walaupun kata ulama bahwa kesyirikan besar akan menghapuskan segala kebaikan yang ada, dan adapun kesyirikan yang kecil seperti riya, ya, beribadah hanya mau dipuji, bukan karena Allah dia beribadah, maka amalan yang dilakukan yang disisipi oleh riya hingga akhir amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang melakukan kesyirikan yang besar seperti berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah dan seterusnya, mereka itu tidak satupun amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa membatalkan amalan-amalan adalah orang-orang yang murtad. Jadi orang-orang murtad adalah orang yang mengganti agamanya jamaah sekalian. Mereka tidak beruntung sama sekali. Walaupun mereka mungkin pernah ketika dia masih beragama Islam pernah melakukan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtadi minkum an dini fayamut wa huwa kafir." Jadi orang-orang yang murtad dari agamanya kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka mereka adalah orang yang batal kebaikan, ya, kebaikan-kebaikannya di dunia dan juga di akhirat jamaah sekalian. Kemudian orang-orang kafir adalah orang-orang yang batal seluruh amalannya, walaupun mereka melakukan kebaikan, dan kebaikan misalnya kebaikan yang bersifat sosial, ya, begitu banyak jamaah sekalian. Seperti apa yang kita nikmati fasilitas hari ini, itu adalah salah satu buah karya daripada mereka orang-orang kafir. Dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan Islam jamaah sekalian. Tentunya kita berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan dari segala fasilitas yang kita nikmati karena hasil karya mereka jamaah sekalian. Ya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "A'malukum kasarabun biqiyah." Amalan mereka itu bagaikan fata morgana. Iya. Dia melihat air di sana di suatu tempat, tapi ketika dia menghampiri tersebut, maka itu hanyalah sebuah angan-angan yang hendak dia minum, tapi ternyata tidak ada air jamaah sekalian. Begitulah perumpamaan amalan-amalan mereka orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka itu bahwa amalan mereka adalah amalan-amalan yang haba'an mansura. Iya, amalan yang bagaikan debu beterbangan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang Abdullah bin Jad'an, dia begitu baik, dia orangnya baik, berjiwa sosial, ya, banyak membebaskan budak, menolong fakir miskin. Apakah dia tidak mendapatkan buah daripada kebaikannya di akhirat kelak?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Aisyah." Tidak wahai Aisyah. Ya, sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa di hari kiamat kelak karena kekafirannya. Ya. Hadirin kaum muslimin ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan amalan kita adalah ketika kita membenci perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, salah satu sifat mereka di antaranya adalah di dalam surah Muhammad disebutkan, mereka itu membenci apa-apa yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an dan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami batalkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan kata ulama kita, walaupun melakukan kebaikan
namun berat hati dan membenci syariat, maka batallah amalan tersebut. Sebagai contoh jamaah sekalian, kita melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, bahkan puasa, ketika di dalam hati kita berat untuk melakukan sesuatu tersebut, ya, bahkan kita benci dengan syariat tersebut jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amalan-amalan kebaikan tersebut. Kemudian hal-hal yang membatalkan amalan, ya, yaitu merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi kalian, dan jangan memanggil nama beliau sama saja dengan memanggil orang lain. Kapan kalian melakukan seperti itu, tidak beradab, tidak sopan, tidak beretika di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terhapuslah amalan kalian, lalu kalian tidak menyadarinya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa jika saja mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bisa menghapuskan amalan-amalan kebaikan kita, bagaimana dengan mereka orang-orang yang merasa aturannya lah atau hukum-hukumnya lah yang lebih berhak diikuti, ya. Dan bahkan jamaah sekalian, orang-orang yang senantiasa mertawai atau senantiasa mencela atau mengejek sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apakah orang seperti itu tidak lebih pantas terhapus segala amalan kebaikan yang mereka lakukan? Maka menghormati sunnah adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan bagi kita seorang muslim. Kapan melecehkan, maka terhapuslah kebaikannya, sedang kalian tidak mengetahuinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa membatalkan amalan-amalan kita itu al-man, yaitu selalu menyebut-nyebut kebaikan dan merasa telah memberikan begitu banyak kontribusi yang besar untuk agama ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Arab Badui, ya, mereka ini ketika masuk Islam, ya, ketika masuk Islam merasa telah memberikan kontribusi yang besar, ya, bahkan sering menyebutnya di hadapan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bahkan Nabi kita berkata bahwa sekiranya engkau masuk Islam, bahwa hal itu beruntung bagi kalian, hanya untuk kebaikan kalian, bukan untuk kebaikan kami. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu juga di antaranya senantiasa menyebut kebaikan adalah bagaimana contohnya adalah seperti sedekah. Senantiasa menyebut sedekah sehingga menyakiti penerima daripada sedekah jamaah sekalian. La tubtilu bil man, janganlah kalian, ya, menyebut ya amalan-amalan kebaikan kalian. Ya, seorang muslim itu harusnya beramal, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian adalah ujub, ya, merasa hebat diri sendiri jamaah sekalian. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Bajari radhiyallahu an bahwa ada seseorang pendakwah yang berdakwah dan dia mendakwai saudaranya, tetapi saudara ini keras kepala dan tidak mau menerima, ya, dakwahnya, tidak mau menerima ajakannya. Akhirnya yang berdakwah ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahi li fulan, ya, demi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni engkau fulan, ya, tidak mengampuni engkau fulan. Kemudian maka Allah menyampaikan hadis qudsinya, siapa yang berani bersumpah, ya, atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan,
Bahkan sebaliknya kata Allah, saya mengampuni si fulan yang berdosa dan mungkin dia merasa bersalah dengan dosa-dosanya. Lalu justru saya membatalkan amalan-amalan si fulan yang merasa hebat sendiri, merasa ujub terhadap kebaikan yang dilakukannya, lalu merasa tidak ada lagi yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kemaksiatan terus menerus. Jadi jamaah sekalian, tentunya kita senantiasa ketika telah mendakwai saudara-saudara kita, telah menyampaikan nasihat, lantas saudara kita tidak mau menerimanya, mari kita mendoakan. Janganlah kita bersifat seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Merasa hebat sendiri, merasa ujub, merasa mereka lah yang masuk surga dan yang lain masuk neraka jamaah sekalian. Merasa dirinya lah yang terbaik dan yang lainnya sesat jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang membatalkan amalan-amalan kita jamaah sekalian, ketika kita menutup usia, mengakhiri hayat kita jamaah sekalian dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya kebaikan itu sangat bergantung kepada yang akhirnya. Sesungguhnya kebaikan itu sangat bergantung kepada yang akhirnya. Kemudian ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang selama ini selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan penduduk surga, sehingga tidak ada lagi jarak antara surga dengan dia kecuali hanya sejengkal, hanya sesta. Namun apa jamaah sekalian, di akhir hayatnya, di akhir usianya, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, dan itulah amalan yang terakhir dia lakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah penghuni neraka. Bahkan sebaliknya jamaah sekalian, ada seorang yang selama ini selalu berbuat keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan senantiasa melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Namun di akhir hayatnya jamaah sekalian, dia melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan penghuni surga, dan itulah yang terakhir dia lakukan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia adalah penghuni surga. Jadi jamaah sekalian, hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir usia kita, di akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala yang bisa membatalkan amalan-amalan kita, dan di akhirat kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.